Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramatim Zofim di pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohi bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkana meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurbannya kepadanya di Silo. Di sana yang menjabat imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing satu bagian. Tetapi Hana, yang sebenarnya lebih dikasihinya, hanya mendapat satu bagian juga, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, pemerintah terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa karya penyelamatannya, kabar gembira yang dibawa olehnya, tidak akan berhenti hanya pada waktu ia hadir sebagai manusia. Tetapi kabar gembira, karya penyelamatan yang dibawanya, diwartakannya, akan terus berlanjut sepanjang masa. Karena itu, ia ingin meninggalkan legasi yang bagus untuk kita semua, untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, yakni ia meninggalkan suatu cara kerja yang baik, yakni cara kerja partisipatif. Ia memanggil orang-orang yang ia tahu punya keterbukaan, punya kerelaan, dan punya kesetiaan untuk bekerja sama untuk sukseskan misi
kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhan Yesus tidak mau kerja sendiri, tapi Dia mau bekerja bersama-sama mewujudkan misi penyelamatan itu. Kita juga diharapkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengikutinya sampai saat ini. Kita diminta untuk mewujudkan karya keselamatan itu di tengah kehidupan kita saat ini sebagai kabar gembira. Dan untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa kerja sendiri. Tidak bisa hanya one man show, tapi kita perlu kerja bersama-sama, perlu kerja partisipatif dalam mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Kita akan sangat gampang tergoda untuk kerja sendiri, dan banyak pengalaman di tengah-tengah lapangan seperti itu. Kita akan sangat tergoda untuk mau kerja sendiri dan tidak mau mengandalkan kerjasama dengan orang lain yang juga punya kerelaan, punya visi yang sama, bersama-sama dengan kita mewujudkan kabar baik, mewujudkan keselamatan, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga demikian. Amin.